Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, berputar mulia Allah. Oke, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, tidak ada yang izin ataupun sakit. Ketua kelasnya dipimpin doanya ya. Marilah kita berdoa. Tunjukkan kepada tujuan suaranya. Berdoa mulai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keragaman bahasa. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak bahasa apa saja sih yang ada di Indonesia? Iya, iya, bahasa Lampung. Ada lagi? Iya, bahasa Jawa. Dan masih ada banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu kita dapat mengidentifikasi keragaman budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bumi. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih? Ada keragaman suku, agama, pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, dan masih banyak lagi. Oke, nah yang pertama yaitu suku adat. Di sini, nah Indonesia terdiri dari berbagai macam-macam suku. Nah, di sini ada berasal dari suku mana aja nih? Ya, suku Lampung. Ada lagi? Ya, Sunda, iya. Dan masih ada banyak lagi. Selanjutnya, agama atau kepercayaan. Ada apa saja sih agama yang ada di Indonesia, anak-anak? Iya. Buddha. Ada lagi? Ya. Islam. Ada lagi? Konghucu. Ada lagi? Kristen. Oke. Selanjutnya ada alat musik daerah ya anak-anak. Seperti seruling, angklung, kecapi, kendang, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu rumah adat. Oke, ada yang tahu apa saja sih rumah adat Nusantara? Iya, rumah gadang. Ada yang lain? Iya, rumah joglo. Oke.
Selanjutnya, coba sekarang kita bentuk menjadi 4 kelompok ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini Ibu akan bagikan teks tentang pawai budaya. Budaya. Teks ini terdiri dari 5 paragraf. Iya. Oke, ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Iya, ide pokok atau ide utama dalam suatu paragraf atau bacaan. Sedangkan gagasan pendukung yaitu kalimat penjelas dari gagasan pokok dan berfungsi sebagai tambahan informasi. Baik, kita akan tentukan gagasan pokok dan pendukung pada paragraf pertama. Coba ada yang maju ke depan, bacakan. Tentukan teks pada paragraf pertama. Iya. Iya. Iya, baca yang lagi. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Gambarkan sedangkan gagasan pendukungnya itu terdapat pada kalimat pawai. Ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia sampai dengan suara yang menandakan rombongan pawai dengan yang dinamakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, benar sekali. Itu adalah gagasan pokok dan pendukung dari teks bacaan pawai budaya pada paragraf pertama. Baik, selanjutnya Ibu akan kasih tugas buat kalian pada teks yang sudah Ibu bagikan. Kalian tentukan untuk kelompok 1, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Kelompok 2 pada paragraf keempat, kelompok ketiga pada paragraf kelima, dan kelompok terakhir pada paragraf ketiga. Ibu kasih waktu 15 menit, setelah itu kalian kumpulkan ya anak-anak.
Ada yang belum jelas? Iya, tentukan yang di sini yang paragraf kelima ya. Ini yang terakhir ini kalian tulis di sini ya. Tentukan gagasan pokok dan pendukungnya di sini. Kelompok 1 sudah belum ya? Oh iya, ya seperti ini. Kalian baca dulu, kemudian kalian tulis di sini ya. Kelompok terakhir sudah selesai? Iya. Oke, 5 menit lagi anak-anak.
Baik, sepertinya sudah selesai semua ya mengerjakannya. Silakan salah satu dikumpul di depan. Ya, dikumpul. Wes, wes. Iya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Tapi kok kayaknya konsentrasinya sudah pada mulai menurun ya. Coba yel-yelnya ditepuk semangat dulu. Ketua kelasnya. Semangat. Oke, sudah mulai konsentrasi lagi. Sekarang kita akan mempelajari benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, ada yang tahu nggak kenapa tepukan itu dapat kita dengar? Coba salah satu maju, bawa botol minumnya ya. Coba kamu tepukin kayak tadi ya. Lagi. Nah, iya. Benda tersebut ditepukan dengan tangan sehingga menghasilkan getaran bunyi. Contoh lain ketika memetikan jari. Nah, tangan kita kan bertumbuhan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Oke, terima kasih. Oke, untuk tugas di rumah, Ibu akan kasih kalian tugas
kalian amati benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kalian. Ya, benda yang mana yang menghasilkan bunyi. Kalian tulis di buku kalian ya. Terus tadi kan. Oke, untuk tugas di rumah, Ibu akan kasih kalian tugas. Kalian amati benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kalian. Ya, benda yang mana yang menghasilkan bunyi. Kalian tulis di buku kalian ya. Terus tadi kan. Oke, untuk tugas di rumah, Ibu akan kasih kalian tugas. Kalian amati benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kalian. Ya, benda yang mana yang menghasilkan bunyi. Kalian tulis di buku kalian ya. Terus tadi kan. Oke, untuk penugasan di rumah, kalian kumpul minggu depan ya anak-anak. Baik. Usai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini, coba Ibu tanya, tadi kita belajar tentang apa aja sih? Iya, keragaman budaya. Ada lagi? Iya, dan yang terakhir? Iya, coba kasih tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Oke, baiklah. Apakah anak-anak sudah paham semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ketua kelasnya tolong disiapkan doanya. Baik, demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.